Oke. Nah, selanjutnya ini saya akan kasih 3 contoh ya. Beberapa contoh-contoh kopi yang sesuai dengan nada berdasarkan halaman tertentu. Jadi ini yang pertama onboarding. Onboarding tadi Gen, yang perlu diingat, ini user pertama kali datang, dia mau tahu dia mau tahu fitur ini tentang apa, terus kenapa dia butuh pakai aplikasi ini. Dan katakan kita ada 2 tone nih, misalnya tone-nya encouraging sama instructional. Yang encouraging, temukan beragam barang impian pilihanmu di Tokopedia gratis ongkir seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Sama satu lagi, kalau kamu tidak mengunduh Tokopedia sekarang, kamu akan kehilangan banyak barang impian. Emangnya mau? Gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kita bayangin ya, ini kayak kita datang ke hotel gitu, terus kita mau booking nih, mau booking kamar nih, belum pesan sebelumnya, jadi kayak mau visit terus booking di tempat gitu. Datang, terus pas di pintu si staffnya bilang, kalau bapak nggak nginep di hotel kami, nanti bapak akan nyesel gitu. Nah, itu dengan ngomong gitu, kita jadi malah mau apa enggak gitu. Kemungkinan besar sih jadi nggak mau ya. Karena jadi, loh kenapa begitu gitu. Ya saya bisa aja lihat hotel lain dan dengan a friendlier tone dari staffnya, instead of saya datang-datang diancam seperti itu. So, ketika di onboarding seperti ini, yang lebih cocok itu most probably yang encouraging. Okay? Karena sifatnya again tadi welcoming, you have to be open, dan agak beda sama yang instructional, jadinya nyuruh gitu. Even mungkin bukan nyuruh tapi lebih udah ngancam gitu. Kalau kamu nggak ngunduh sekarang, kamu akan menyesal gitu kan. So usernya juga jadi malah kayak putting off them gitu. Dan jadinya malah agak bingung kenapa harus diancam dulu untuk bisa pakai. Nah, ini contoh yang kedua, error. Jadi misalnya kamu lagi mencoba masuk ke akun kamu, tapi format emailnya salah nih. Format emailnya salah dan terus tiba-tiba muncul ada error gitu. Ini ada dua tone. Yang pertama bubbly, kita lihat, ya ampun masa format email aja salah, yuk coba bisa ingat lagi, coba yang bener gitu. Sama satu lagi informatif, gunakan format nama @email.com, contoh budi@gmail.com. Oke. Kira-kira dalam konteks ini most probably user akan menganggap tulisan yang nadanya informatif itu akan membantu dibandingkan yang bubbly. Karena yang pertama, not only banyak kata-kata yang sebenarnya bisa dihapus gitu, contohnya ya ampun, tapi juga ada yang nggak ada artinya sama sekali. Jadi contohnya, masa format email gitu aja salah sih gitu, jadi malah nyalahin. And that's a big no gitu. You bisa ingat-ingat lagi, coba choose gitu. Ini nggak tahu juga ini pemilihan katanya, apakah it's just like an arbitrary choice of wording, atau memang dia yakin usernya tuh paham gitu dengan kata-kata ini, which actually sebenarnya nggak ada artinya anyway gitu. Disuruh apa juga nggak clear. Yang lebih efektif itu yang informatif. Gunakan format nama @email.com. Itu jelas ngasih clue yang clear, dan bahkan ada contohnya juga gitu. Jadi usernya bisa tahu dia harus nulis apa. Nah, yang terakhir ini contoh checkout. Jadi kamu mau bayar sebuah barang. Ini ada 2 tone. Yang pertama sympathetic, yang satu lagi straightforward. Yang sympathetic ini misalnya kayak gini, gak mau bayar sekarang, gak apa-apa kok, kami paham. Jadi ceritanya ini mau bayar tapi mau keluar aplikasi gitu.
karena ada doing something else lah. Nggak apa-apa kok, kami paham, tapi kami hanya terima pembayaran sampai jam 1 aja ya gitu. Nah, ini banyak masalah nih di kopi ini. Yang pertama, actually awalnya sebenarnya saya suka dengan dia pakai pertanyaan kayak nggak mau bayar sekarang, so that's very friendly approach to the communication. Tapi yang jadi agak unnecessary itu yang kalimat kedua, nggak apa-apa kok kami paham. Yang pertama, kami itu siapa? Is it the system? Is it the design team? Siapa gitu? Not very clear. Dan yang kedua, kenapa fakta bahwa kami paham itu penting buat user gitu? Emangnya why do the users have to understand atau know bahwa si sistemnya paham itu adalah informasi yang penting gitu? So itu bisa dihapus, nggak penting. Nah, baru yang informasi yang pentingnya itu yang terakhir aja. Kami hanya terima pembayaranmu sampai jam 1 siang. Nah, yaudah that's it kan. Sebenarnya itu yang mau disampaikan. Tapi baru munculnya di akhir. So that's kayak usernya harus dipaksa baca dulu yang di atas, yang sebenarnya mungkin hampir nggak ada artinya itu, atau nggak perlu, baru baca informasi intinya. Jadi kayak agak ada jeda sedikit untuk sampai ke informasinya. Nah, berarti yang di konteks ini yang lebih oke atau yang lebih efektif adalah nada yang straightforward. So, selesaikan pembayaranmu. Ini dimulai dengan kata kerja. Finish, complete your payment before 1 PM today. Misalnya. Clear, harus ngapain gitu. Nah, terus ada informasi baru. Lewat dari jam tersebut, ya maksudnya jam 1 siang, kami akan proses besok. Clear. Usernya nggak perlu nanya-nanya lagi. Bayang? So, dari dua nada ini, kita bisa ngeliat bahwa tujuan akhir dari ketika kamu mau bikin kopi, apapun tone yang mau dipakai, itu harus selalu berfokus memecahkan masalah user tuh mau ngapain gitu. Kalau misalnya ternyata masalahnya user adalah dia harus keluar padahal pembayarannya akan diproses cuma sampai jam 1, ya berarti kasih taunya itu aja. Nggak perlu kasih tahu kami paham lah, kami mengerti, kami all the unnecessary stuff yang padahal niatnya pengen simpatetik gitu, tapi malah jadi nggak bawa informasi yang penting gitu. Oke?